Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama Ustaz Taufik dalam pelajaran PPKN. Hari ini Ustadz akan membahas bab 5, yaitu tentang kerjasama dalam berbagai bidang kehidupan. Mari kita simak baik-baik di poin berikut ini. Sebelum pembahasan, perlu diketahui kompetensi dasarnya. Di sini mendukung bentuk-bentuk kerjasama dalam berbagai bidang kehidupan. Menunjukkan bentuk-bentuk kerjasama di berbagai bidang kehidupan masyarakat. Pada poin A kali ini, di mana kerjasama dalam berbagai bidang kehidupan. Dalam sejarah mencatat bahwa bangsa Indonesia dalam merebut dan mempertahankan kemerdekaan merupakan hasil kerjasama rakyat yang berjuang mengusir penjajah dari bumi Nusantara. Kehidupan masyarakat Indonesia tidak dapat dipisahkan dari kerjasama, ya kakak-kakak. Perlu diketahui, di sini kerjasama dapat dilakukan dalam berbagai bentuk, seperti kerja bakti atau gotong royong. Jadi dalam kerjasama itu dapat dilakukan dalam berbagai bentuk, ya kakak-kakak. Seperti halnya dalam kegiatan kerja bakti dan gotong royong sesama antar masyarakat setempat. Adapun bentuk-bentuk kerjasama dalam berbagai bidang kehidupan sebagai berikut, ya. Yang pertama, kerjasama dalam bidang sosial politik. Nah, di sini dalam kerjasama dalam bidang sosial politik berdasarkan sila keempat Pancasila yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan. Pancasila menempatkan begitu penting nilai kerjasama atau gotong royong sehingga dijadikan landasan kehidupan politik. Jadi di dalam Pancasila sila keempat ini menempatkan begitu penting nilai kerjasama atau gotong royong di dalam bidang sosial politik, ya, sampai-sampai sehingga dijadikan landasan kehidupan politik. Nah, di dalam sila keempat ini juga menegaskan bahwa bangsa Indonesia akan terus memelihara dan mengembangkan semangat bermusyawarah dalam perwakilan. Maksudnya di sini masyarakat Indonesia di dalam sila keempat ini akan selalu memelihara dan mengembangkan semangat bermusyawarah. Nah, contohnya ada di gambar berikut ini, ya kakak-kakak. Bisa kalian lihat di sini menunjukkan siswa-siswi yang lagi kerjasama dalam mengerjakan soal dari gurunya, ya kakak-kakak. Ini adalah contoh dari kerjasama dalam bidang sosial politik yang bisa dapat kalian terapkan di lingkungan sekolah. Dalam bidang politik, kerjasama juga dapat ditemui di kelompok-kelompok masyarakat Indonesia saat ini. Nah, misalnya partisipasi masyarakat
dalam pemilihan kepala desa, pemilihan anggota DPR, pemilihan presiden, dan kepala daerah. Jadi dalam bidang politik, kerjasama juga dapat ditemui di kelompok-kelompok masyarakat di Indonesia. Ya kakak-kakak, jadi seperti halnya partisipasi masyarakat dalam pemilihan kepala desa, pemilihan anggota DPR, pemilihan presiden, dan kepala daerah. Itu adalah dari kerjasama dalam bidang sosial politik. Jadi maksudnya itu masyarakat kerjasama dengan cara memilih, yaitu memilih calon pemimpin tersebut. Nah, dalam partisipan ini masyarakat tidak hanya dapat memilih saja ya kakak-kakak, melainkan juga bergotong royong mendirikan tempat pemungutan suara. Ya, jadi di dalam kerjasama dalam bidang politik ini, masyarakat itu tidak hanya berperan sebagai pemilih, tapi juga berperan sebagai mendirikan tempat pemungutan suara dengan bergotong royong. Yang kedua, kerjasama dalam bidang ekonomi. Dasar kerjasama di bidang ekonomi adalah terdapat pada pasal 33 ayat 1, 2, 3, dan 4, di mana Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 mewujudkan kerjasama atau gotong royong dalam membangun perekonomian terhadap pendiri koperasi. Ya, jadi di dalam dasar kerjasama di bidang ekonomi ini terdapat pada pasal 33 ayat 1, 2, 3, dan 4 dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945, di mana di dalam pasal 33 ini kerjasama atau gotong royong dalam membangun perekonomian dengan pendirian koperasi, ya. Jadi kerjasamanya dalam bidang koperasi, yaitu sehingga di dalam bidang koperasi tersebut dapat mewujudkan kerjasama atau gotong royong dalam pembangunan perekonomian melalui pendirian koperasi. Nah, berikut ini beberapa keunggulan koperasi. Jadi di dalam koperasi itu ada beberapa keunggulannya dibandingkan dengan badan usaha lain sebagai berikut. Maksudnya di dalam koperasi itu mempunyai keunggulan dibandingkan dengan badan seperti bank atau perusahaan-perusahaan yang lain dalam melaksanakan kerjasama di bidang ekonomi ya kakak-kakak. Mari kita simak baik-baik di poin berikut ini. Nah, yang pertama ada dasar persamaan, yang artinya setiap anggota dalam koperasi mempunyai hak suara yang sama. Kemudian persatuan, di mana artinya dalam koperasi setiap orang dapat diterima menjadi anggota tanpa membedakan agama, suku, bangsa, dan jenis kelamin. Yang selanjutnya, dalam koperasi pendidikan artinya koperasi mendidik anggotanya untuk hidup sederhana, tidak boros, dan
suka menabung. Selanjutnya, demokrasi ekonomi, yang artinya imbalan jasa yang disesuaikan dengan jasa masing-masing anggota berdasarkan keuntungan yang diperoleh. Yang terakhir, demokrasi kooperatif. Artinya, koperasi dibentuk oleh para anggota, dijalankan oleh anggota dan hasilnya untuk kepentingan anggota. Nah, ini adalah beberapa dari keunggulan koperasi dibandingkan dengan badan usaha yang lainnya. Ya kakak-kakak. Berikutnya, poin ketiga, kerjasama dalam bidang pertahanan dan keamanan negara. Selain kerjasama dalam bidang politik, kerjasama dalam bidang ekonomi, yang berikutnya kerjasama dalam bidang pertahanan dan keamanan negara. Dilihat dari perundang-undangan, kewajiban membela negara dapat ditelusuri dari ketentuan dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, Undang-Undang Nomor 3 tahun 2002 tentang pertahanan negara. Jadi, di dalam kerjasama dalam bidang pertahanan dan keamanan negara itu tertera di dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2000 tentang pertahanan negara ya kakak-kakak, di mana pada pasal 30 ayat 1 ditegaskan bahwa tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Jadi di dalam pasal 30 ayat 1, setiap warga negara itu berhak dan wajib ikut dalam usaha mempertahankan dan keamanan negara. Ya, jadi kalian sebagai masyarakat, kita sebagai masyarakat dalam pasal 30 itu ditegaskan bahwa setiap masyarakat warga negara berhak dan wajib ikut apa? Ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Ya kakak-kakak. Nah, dalam pasal 30 ayat 2, ya kalau pasal 30 ayat 1 tadi, kita sebagai masyarakat warga negara berhak dan wajib ikut dalam mempertahankan negara ya. Dalam pasal 30 ayat 2 ini disebutkan usaha pertahanan negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat oleh Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia. Jadi kalau di pasal 1 tadi menjelaskan bahwasannya kerjasama dalam bidang pertahanan dan keamanan negara itu setiap warga negara, warga masyarakat wajib dan berhak dalam usaha pertahanan dan keamanan dengan bisa menerapkan di lingkungan masyarakat, yaitu gotong royong dalam hal siskampling. Nah, itu termasuk dari contoh kerjasama dalam bidang pertahanan dan keamanan di lingkungan masyarakat sebagai warga negara yang sesuai dalam pasal 30 ayat 1 ya kakak-kakak. Nah, sedangkan pasal 30 ayat 2 ini disebutkan bahwasanya usaha pertahanan negara dilaksanakan hanya melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat oleh Tentara Nasional dan Kepolisian Negara Republik Indonesia. Nah, ini adalah yang membedakan dari pasal 30 ayat 2 dan 30 ayat 1 ya.
Kalau 3+1 itu menjelaskan bahwasanya warga masyarakat dapat ikut serta dalam mempertahankan keutuhan negara Republik Indonesia. Sedangkan di pasal 30 ayat 2 ini hanya yang berjuang adalah diutamakan tentara dan kepolisian negara Republik Indonesia. Adapun bentuk kerjasama warga masyarakat dalam menjaga lingkungan antara lain melalui kegiatan Siskampling, ikut serta menanggulangi akibat bencana alam, ikut serta mengatasi kerusuhan massal dan konflik manual. Nah, ini adalah beberapa bentuk kerjasama warga masyarakat dalam menjaga lingkungannya. Yaitu yang pertama tadi kegiatan Siskampling, terus menanggulangi akibat bencana alam, ikut serta mengatasi kerusuhan massal dan konflik manual. Selanjutnya, beberapa contoh bela negara dalam kehidupan sehari-hari sebagai berikut. Ya, ada beberapa contoh bela negara dalam kehidupan sehari-hari sebagai berikut. Yang pertama, bersama-sama menciptakan lingkungan yang bersih dan sehat. Menjaga keamanan lingkungan melalui kegiatan Siskampling atau ronda. Selalu aktif dalam kegiatan sosial seperti kerja bakti dan sebagainya. Masih banyak yang lainnya. Nah, ini adalah beberapa dari contoh bela negara dalam kehidupan sehari-hari ya kakak-kakak. Bisa kalian terapkan di lingkungan kalian masing-masing dengan menciptakan lingkungan yang bersih dan sehat. Ya, kemudian dengan melalui kegiatan Siskampling atau ronda malam dan selalu aktif dalam kegiatan sosial seperti kerja bakti. Berikutnya yang keempat, kerjasama antar umat beragama. Nah, di dalam kerjasama antar umat beragama ini, kerjasama antar umat beragama di Indonesia dilandasi Pancasila, sila ketuhanan yang Maha Esa. Jadi, saya ulangi, dalam kerjasama antar umat beragama ini dilandasi oleh Pancasila, sila ketuhanan yang Maha Esa dengan pasal 29 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pasal tersebut menyatakan bahwa bangsa Indonesia berdasarkan atas ketuhanan yang Maha Esa. Jadi berdasarkan pasal 29 ayat 1 dan 2 ini, bangsa Indonesia selalu menjunjung tinggi ketuhanan yang Maha Esa dan kepercayaan atau keyakinannya dalam memeluk agamanya masing-masing. Jadi di sini rakyat Indonesia itu selalu menjunjung tinggi ketuhanan yang Maha Esa antar umat beragama. Ya, kakak-kakak. Kerjasama antar umat beragama ditandai dengan sikap-sikap sebagai berikut. Yang pertama ditandai dengan toleransi hidup beragama, kepercayaan dan keyakinan masing-masing. Yang kedua, menghormati orang yang sedang beribadah.
Yang ketiga, bekerja sama dan tolong menolong tanpa membedakan agama. Yang terakhir, tidak memaksakan agama dan kepercayaan kepada orang lain. Nah, ini adalah beberapa dari kerjasama antar umat beragama yang ditandai dengan sikap-sikap sebagai berikut ini. Dan ini adalah contoh gambar dari menghormati orang yang sedang beribadah, itu kerjasama antar umat beragama, di mana ketika ada umat beragama lain mengerjakan kegiatan ibadah, ada dari Bapak Kapolri yang sebagian ada dari agama lain menjaga di sini. Ini adalah contoh dari wujud atau bentuk kerjasama antar umat beragama, sehingga terjadilah keharmonisan antar umat beragama. Nah, dari sini semoga bermanfaat. Ustadz akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.